Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu Pekan Biasa ke-30 29 Oktober 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Laurentius MSSCC dari Italia. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Menarik sekali tadi bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama, di mana Yesus datang ke salah satu pemimpin orang Farisi untuk makan bersama mereka. Dan di sana kita lihat banyak orang yang diundang selain Yesus. Yang menariknya lagi, dan yang kita tahu bersama dalam Injil, orang-orang Farisi adalah menjadi salah satu kelompok yang selalu dikritik oleh Yesus. Misalnya Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik, atau orang yang selalu memamerkan praktik keagamanya di depan orang banyak agar dipuji. Juga disebut sebagai kelompok yang taat pada peraturan atau adat istiadat, tetapi tidak peduli dengan sesama manusia. Dalam Injil hari ini Yesus mengeritik mereka karena mereka berlomba-lomba untuk duduk di tempat yang terhormat. Tentu kita bertanya, apakah Yesus membenci mereka? Tidak. Yesus justru sangat mengasihi mereka. Dan ini terbukti. Ia datang dan makan bersama di rumah pemimpin orang Farisi. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka selain untuk memenuhi undangan mereka, juga untuk mengubah pola pikir dan pola hidup mereka. Yesus melihat kelompok orang Farisi sudah memiliki fondasi yang baik dalam cara hidupnya. Seperti mereka sangat taat pada peraturan agama dan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Namun mereka tidak paham tujuan utama dari aturan dan adat istiadat tersebut. Karena itu Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk mengubah pola hidup dan mengeritik cara pandang mereka. Saudara-saudari yang terkasih,
Dalam Injil, semua orang yang hadir pada acara makan bersama itu berusaha untuk menduduki tempat yang terhormat. Mereka semua berusaha agar terlihat berpengaruh dan memiliki kekuatan, lalu pada akhirnya akan dipuja dan diakui oleh semua orang. Melihat sikap mereka yang mencari perhatian itu, Yesus langsung mengkritiknya dengan menceritakan sebuah perumpamaan tentang sebuah pesta perkawinan. Di pesta itu, tuan pesta mengundang semua orang dari berbagai kalangan atau status sosial. Ada yang memiliki jabatan tinggi, menengah, dan juga jabatan rendah. Namun setiap tamu yang datang harus tahu dan sadar bahwa semua orang di mata tuan pesta itu sama. Mungkin saja dia atau tuan pesta telah menyediakan tempat khusus bagi orang-orang tertentu, tetapi semua tamu tidak tahu siapa orang-orang tersebut. Dalam Injil tadi Yesus katakan, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, jangan duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Kalimat ini langsung mengenai sasaran, yakni sikap dan cara hidup orang Farisi yang suka mencari tempat terhormat dalam hidupnya. Lalu Yesus menasihati mereka agar rendah hati, sebab dengan rendah hati mereka akan memiliki tempat istimewa di hadapan sesama dan terlebih khusus di hadapan Allah. Yesus katakan, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Kerendahan hati adalah sikap yang dapat mengangkat derajat hidup kita manusia. Kerendahan hati dapat membuat sesama menjadi respek dengan diri kita. Sebab kita pun telah memandang mereka sebagai saudara yang memiliki keistimewaan yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, kritikan Yesus kepada orang Farisi hari ini menyadarkan kita semua bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita memiliki derajat yang sama. Kita sama-sama pengembara di dunia ini, dan kita pun sama-sama akan kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu kita harus saling menghormati satu sama lain. Dan Yesus telah mewariskan kepada kita sebuah hukum yang wajib kita hayati, yang wajib kita hidup di dalam kehidupan kita, yaitu hukum cinta kasih. Cinta kasih ini adalah jembatan yang dapat menghubungkan kita dengan sesama, yang membuat kita menjadi atau terlihat setara satu sama lain. Karena kita semua memiliki perasaan cinta dalam diri kita. Cinta kasih membantu kita agar memandang sesama sebagai saudara. Karena itu kita harus sekali lagi ingat dan juga menghayati apa yang Yesus katakan, bahwa kita harus mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.